Selamat datang di kuliah saya, di mata kuliah Hukum Adat bersama saya Pak Sony Zakaria. Nah, di materi pertemuan pertama, saya akan memberikan pengantar kuliah sedikit mengenai hukum adat. Yang pertama yang akan istilah hukum adat. Nah, yang kedua adalah pengertian hukum adat, dan yang ketiga adalah hukum adat dan adat. Untuk istilah hukum adat itu berasal dari bahasa Arab hukum dan adah. Hukum dari jamaknya ahkam yang artinya adalah suruhan atau ketentuan, dan adah dalam bahasa Arab disebut dengan kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi, artinya berulang-ulang. Jadi hukum adat itu kalau digabung adalah hukum kebiasaan. Istilah adat diambil dari Arab, termasuk istilah hukum. Kalau di Indonesia namanya hukum adat. Nah, menurut sejarawan dan sarjana hukum Belanda, yaitu Christian Snok Hugrons, ya, beliau berasal dari Belanda, yang waktu itu menjajah kita, dan dia adalah ahlinya dalam bidang hukum. Artinya, hukum-hukum yang diteliti di Indonesia tidak lain untuk kepentingan penjajah. Nah, beliau meneliti tentang hukum adat yang ada di Aceh. Dan beliau adalah pertama kali yang menggunakan istilah adat rets, ya, untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Kita tahu adat itu banyak, ada adat yang tidak mempunyai sanksi hukum, dan yang kedua adalah adat yang mempunyai sanksi hukum. Sehingga Christian Snok Hugrons ini membuat istilah adat reks yang diarahkan kepada hukum adat yang memiliki sanksi hukum. Kemudian istilah ini dipopulerkan oleh sarjana seterusnya, yaitu Cornelis van Vollenhoven. Nah, beliau ini menulis 3 buku dengan menggunakan istilah yang dicetuskan oleh Christian Snok Hugrons. Berikutnya, istilah sebelum adat rets. Jadi kan hukum adat itu sudah ada duluan sebelum ada istilahnya. Nah, sebelum Snok Hugrons ini membuat istilah adat reks, itu sebelumnya sudah ada istilah. Cuman istilahnya itu bermacam-macam. Itu terdapat di beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yang objeknya adalah, aturannya adalah tentang mengenai hukum adat. Cuman namanya berbeda. Di undang-undang itu ada yang dinamakan peraturan-peraturan keagamaan, kemudian lembaga-lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga asli. Nah, itu sebelum Snok Hugrons membuat istilah adat reks. Hukum adat dinamai begitu dengan bahasa Belanda, dan masing-masing punya bahasanya sendiri. Cuman kalau diterjemahkan itu adalah peraturan keagamaan, lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga asli. Yang dimaksud lembaga rakyat ini adalah perangkat desa, ya, atau perangkat adat, ya, pengurus-pengurus adat ini lembaga, termasuk lembaga asli. Nah, di tahun 1920, ya, artinya istilah yang saya sebutkan tadi itu adalah sebelum tahun 1920, mulai tahun 18, tahun penjajahan. Kita kan dijajah 350 tahun. Nah, itu istilahnya bukan adat reks. Sejak 1920 menggunakan istilah adat reks dan resmi. Sehingga perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 ke atas itu sudah berganti istilah namanya adat reks. Nah, pengertian dari hukum adat sendiri itu banyak, para sarjana memberikan definisi dan bisa dibaca di PDF yang sudah saya berikan. Cuman saya menggarisbawahi pengertian hukum adat itu ada 3 kunci. Yang pertama adalah hukum, yang kedua itu adalah hidup, dan yang terakhir memiliki sanksi. Nah, hukum
Kalau kita buatkan definisi kan bisa macam-macam, bisa sekumpulan aturan, himpunan aturan, aturan-aturan, atau seperangkat aturan, sekumpulan aturan, atau apalah yang istilahnya itu ada aturan, itu kan, ada aturan, atau kalau bahasa kita kan hukum, ada norma hukum. Nah, hukum yang bagaimana? Hukum adat ini adalah hukum yang hidup, ya, hidup di masyarakat. Ya, secara abstrak itu hidup, walaupun tidak kelihatan. Kemudian sifatnya tidak tertulis. Nah, kalau hukum positif itu kan dinamakan hukum karena dia tertulis. Kalau hukum adat ini tidak tertulis, kemudian tidak dibuat oleh penguasa, artinya berangkat dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan perilaku masyarakat yang kemudian itu menjadi sebuah hukum adat. Nah, yang ketiga, hukum yang hidup di masyarakat itu ternyata memiliki kekuatan, memiliki sanksi, yaitu mengikat. Ya, terdapat sanksi, mengikat, dan dihormati karena terdapat sanksi tadi itu. Nah, ini yang membedakan antara hukum adat dengan hukum-hukum yang lain, ya. Dia adalah sebuah peraturan hukum, tapi hukumnya hidup di masyarakat, tidak tertulis, tapi ada sanksinya. Ada sanksinya. Nah, bagaimana pelaksanaan teknisnya nanti kita akan pelajari di bab-bab selanjutnya, termasuk di beberapa teori mengenai pelaksanaan hukum adat. Yang terakhir saya ingin menjelaskan apa sih bedanya hukum adat dengan adat. Ya, kalau kita kembali ke istilah yang diberikan oleh Snodgrass antara adat rex untuk membedakan adat yang memiliki sanksi dengan adat yang tidak memiliki sanksi. Nah, kita tahu adat itu kan banyak. Ya, kalau hukum adat itu bagian dari adat. Sedangkan adat itu sifatnya banyak. Contoh adalah ada rumah adat, ada perkawinan adat, ada acara-acara adat. Nah, hukum adat ini include di dalam adat, yang artinya punya sanksi, bagian dari adat. Jadi berbeda antara hukum adat dengan adat. Hukum adat adalah bagian dari adat, sedangkan adat memiliki banyak bentuk. Ya, waris adat yang tidak memiliki sanksi itu kan banyak selain dari hukum adat. Cuman itu adalah bagian dari bagian dari adat. Oke, cukup. Terima kasih dari saya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.